Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kita akan belajar tentang berdebat. Kalau ini Bu Win menuliskan berdebat dengan indah. Nanti Bu Win akan menampilkan video. Memang video ini sudah agak basi karena sudah 1 tahun yang lalu. Karena kali ini pemilihan, saya akan menampilkan video pemilihan gubernur DKI karena tahun ini belum ada debat ya di televisi, belum ya? Belum loh ya? Jadi belum mulai, jadi belum punya debat yang baru yang oke, enggak apa-apa. Nah, sambil mengamati, sambil menyaksikan video, nanti kalian akan ini mencari apa saja ini, ada tokoh, siapa yang berdebat, kemudian jabatan mereka apa, siapa yang memimpin debat, apa yang diperdebatkan, siapa yang menjadi pihak pendukung, dan seterusnya ini. Kita akan kembali menyimak bagaimana para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beradu konsep dan komitmen bagi warga Jakarta. Debat kedua Pilkada DKI Jakarta kali ini terselenggara berkat kerjasama KPU DKI Jakarta. Mohon tenang. Pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Tenang, kita lanjutkan. Pasangan calon nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Tokoh yang berdebat sudah bisa menjawab? Sudah. Oke, sudah dituliskan? Kemudian jabatan atau pekerjaan mereka apa? Jabatan atau pekerjaan mereka? Calon gubernur ya, karena ini memang debat calon gubernur, maka dia diperkenalkan sebagai calon gubernur. Tapi kalau nanti kamu jadi moderator, misalnya tergantung dari temanya. Siapa pembicara itu sebagai moderator anak-anak harus tahu ya. Mungkin pendidikannya atau siapa beliau gitu. Kalau misalnya topiknya tentang kedisiplinan. Kemudian memanggil dari misalnya dari Kapolda, bagaimana sih kedisiplinan yang mau diterapkan, belajar dari Bapak Polisi gitu ya. Nah, itu harus diperkenalkan siapa dia. Hal apa yang tengah atau yang akan diperdebatkan, atau tadi kan mosinya sudah disampaikan. Betul? Betul enggak? Siapa? Edbet. Mosinya apa? Mosinya apa tadi? 3 hal yang mau dibahas dalam debat ini apa? Ya, reformasi birokrasi 1. Yang kedua, pelayanan publik, penataan kota. Itu yang menjadi tema yang akan diperdebatkan ya. Nah, anak-anak, mungkin yang pernah lomba debat, waktu itu yang kamu ikuti apa? Hanya ada mosi, terus kamu hanya setuju dan tidak setuju begitu ya? Betul. Setuju, tidak setuju. Itu biasanya debat yang berlaku. Tapi memang contoh di sini ini bukan setuju tidak setuju. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kali ini akan menyampaikan pandangan masing-masing. Ya, pandangan yang berbeda itu. Nah, coba nanti kita lihat. Kalau di sini ada istilah apa ini? Pihak pendukung atau afirmasi, terus penentang oposisi. Ini yang mungkin kalian pernah mengikuti. Kalau setuju dengan mosi, dengan topik dalam debat itu mosi, berarti itu dia disebut apa? Tim afirmasi. Yang tim afirmasi atau tim pro gitu ya, tim afirmasi. Yang tidak setuju adalah tim
kontra atau oposisi. Nah, ini nanti kamu akan mencoba mencermati sebenarnya ada enggak tim afirmasi dan tim oposisi, atau bahkan nanti ada yang disebut tim netral. Siapa itu tim netral? Nah, nanti saya jelaskan, tapi kita lihat dulu yang afirmasi dan oposisi ya. Tapi debat yang kita saksikan semua punya pandangan, karena ini ada 3 juga ya, 3 paslon, 3 panelis yang mau berbicara tentang topik-topik tadi ya. Ini sudah terjawab sampai nomor 5 ya. Baik, kita lanjutkan supaya nanti kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali, dan para pasangan calon kami persilakan untuk duduk menempati tempat duduk yang telah disiapkan sesuai dengan nomor urut. Izinkan kami melanjutkan. Sebelum kita memulai debat, kami akan membacakan tata tertib debat untuk para pasangan calon. Yang pertama, masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menanggapi atau menjawab pendukung lainnya. Kami percaya para pendukung yang hadir adalah pendukung yang bersemangat dan bisa menjaga ketertiban sehingga debat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat. Tepuk tangan untuk para pendukung yang bersemangat malam hari ini. Baik, apa yang disampaikan oleh moderator? Aturan. Tadi ada enggak indikator yang bicara aturan? Indikator keberapa? Indikator kita keberapa, Kevin? Yang keberapa? Yang bicara tata tertib debat indikator berapa? Ketiga ya. Nah, anak-anak, ini tadi tata tertib yang akan dilaksanakan dalam video ini. Tapi itu nanti sangat situasional ya, sangat situasional terhadap tema, terhadap peserta debat yang lain. Loh Bu, berarti nanti kalau saya mengadakan debat, atau nanti kalau kelas ini di KD 4.13 debat, berarti ada aturannya juga. Ada atau tidak? Ada. Tadi kan salah satunya sudah dikatakan oleh moderator bahwa tidak boleh memotong jawaban atau tidak boleh menyerang personal. Itu adalah aturan-aturan yang dibuat untuk debat ini. Nanti kita juga buat aturan ya, untuk kita semua, untuk lancarnya perdebatan itu. Nah, tadi ada aturan untuk peserta debat, juga ada tata tertib untuk pendukung. Yaitu karena situasional, karena itu pendukungnya itu sudah semangat sekali ya, kalau tidak diatur kan sangat mengganggu. Siapa itu nanti yang mengingatkan terus? Moderator ya. Siapa yang jadi moderator harus mengatur lancar enggak, audiens ramai apa enggak, moderator harus mengingatkan. Peserta debat keluar dari topik atau menyalahi aturan, misalnya menyerang secara personal, ya tadi kan sudah diatur, berarti moderator harus selalu mengingatkan ya. Itu nanti ada di indikator 3. Baik, kita lanjutkan. Para hadirin, kita mulai debat malam ini dengan penyampaian visi misi para pasangan calon terkait tema reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penataan kawasan perkotaan. Untuk mempermudah, berikutnya kami akan panggil ketiga pasangan calon ini dengan paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Kesempatan pertama kami berikan kepada paslon 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jakarta yang saya cintai dan banggakan. Jakarta adalah sebuah sistem ruang kehidupan yang harus menjadi rumah yang aman dan nyaman serta mensejahterakan seluruh warganya. Visi saya 5 tahun ke depan adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota yang maju, unggul, dan modern
tetapi tetap humanis dan juga mengakar pada jati diri bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kini kesempatan penyampaian visi misi diberikan untuk paslon 2. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ketika kita bicara pelayanan publik, saya teringat ketika 2013 kami mengeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP. Orang suka bertanya, kenapa badan pelayanan? Bukannya kan itu maksudnya perizinan terpadu satu pintu. Kan beda. Kalau perizinan itu warga datang kepada kami seolah seperti yang berkuasa memberi izin atau tidak memberi izin. Tapi kalau kita bicara pelayanan, sistem penataan kota yang kami lakukan harus membuat warganya itu tidak memerlukan banyak transportasi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Nah, dengan dasar inilah kami yakin kalau pemimpinnya lurus dengan bersih, transparan, profesional, semua penataan kota akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, kami persilakan paslon 3 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Basuki dan masyarakat Tionghoa Indonesia, izinkan di malam Imlek ini kami mengucapkan Kongsi Facai. CC. Kita bicara realisasi program, rencana 100%, terlaksana 70%. Bicara hasil audit BPK, tidak mencapai wajar tanpa pengecualian. Bicara laporan ombudsman, hanya 61, ranking 16 dari 33 provinsi. Dan skor birokrasi. Di tahun sebelumnya, sebelum Pak Basuki menjabat, skornya 100, kemudian menjadi 56. Kami akan mengembalikan menjadi Jakarta yang kepemimpinannya efektif. Terima kasih. Baik, silakan dari pertanyaan nomor 789. Apa yang bisa kamu temukan dari masing-masing? Tadi sudah menyampaikan visi misi ya. Apa pendapatmu? Siapa mau berpendapat? Bahwa di nomor 789 itu kan ada data, ada fakta dan seterusnya. Kemudian kamu sudah melihat panelis, 3 panelis sudah menyampaikan visi misinya. Apa yang bisa kamu sampaikan pendapatmu berkaitan dengan penampilan ketiga panelis ini, ketiga paslon ini loh, dalam menyampaikan visi misinya berkaitan dengan data, berkaitan dengan fakta dan seterusnya. Ada yang mau berpendapat? Sudah menampilkan fakta, data para panelis ini? Kesia mau berpendapat? Oh, Lean, Anies Baswedan. Ya, menurut Lean, Anies Baswedan memberikan banyak fakta yang berupa apa? Data. Ada enggak ini yang mau lomba debat? Van, mau lomba debat? Sudah berlatih? Pakai model apa? Australia. Australia berarti kan berkelompok itu ya. Nah, satu ini teman kita itu mau lomba debat. Mungkin Ivan nanti akan pro kontra. Itu biasanya kan tim. Berapa orang, Van? 3 orang. Nah, 3 orang ini akan menyampaikan satu sikap, satu pendapat tim ini, ya kan? Terus nanti namanya debat, Ivan tuh harus berpegang setia pada pendapatnya. Kalau tadi kan ada afirmatif, ada oposisi. Nah, kalau afirmatif, iya setuju dengan mosi, sampai belakang harus bertahan dengan mosi iya, ya kan? Nah, terus data-datanya, fakta-faktanya itu yang mendukung iya seperti ini tadi. Bu, apakah nanti data yang saya tampilkan itu kira-kira diserang lawan debat atau tidak? Bisa jadi, ya. Kalau mau lebih kuat ya menyerangnya juga harus dengan data dan fakta, gitu ya.
fakta itu didatakan. Jadi sebenarnya kalau mau debat itu apa? Apakah hanya berangkat dengan orang saja atau harus sudah berbekal banyak hal di sini? Ya, harus banyak baca, harus banyak data, harus banyak fakta. Itu yang harus kamu lakukan. Coba kita lanjutkan, apakah nanti ada tanggapan dan seterusnya, ya? Hadirin dan pemirsa, kita sudah bersama-sama mendengarkan visi misi para kandidat. Di segmen berikutnya, para baik PNS maupun non-PNS dengan 5.046 jabatan. Kami akan memastikan bahwa mereka bekerja maksimal untuk melayani warga Jakarta dengan hati. Oleh sebab itu diperlukan ukuran-ukuran yang jelas. Salah satunya adalah indikator kinerja. Indikator kinerja akan mengukur bagaimana dia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melayani warga Jakarta. Ukuran ini dilakukan setiap bulan karena terkait dengan tunjangan kinerja daerah. Dengan cara seperti itu akan ada kompetensi di antara mereka dan kompetisi di antara mereka untuk mencapai tunjangan kinerja daerah maksimal. Artinya apa? Artinya mereka sudah tidak perlu lagi melakukan korupsi, sehingga pelayanan yang diterima oleh warga Jakarta betul-betul bebas dari pungli. Ukuran-ukurannya jelas. Berapa misalnya untuk Dinas Pendidikan bisa menyalurkan KJP tepat pada sasaran. Dinas Tata Air diukur seberapa banyak, seberapa panjang badan sungai yang bersih dan indah. Dinas Taman juga seperti itu. Dinas Perumahan juga seperti itu. Ukurannya jelas. Kami lebih mengedepankan bagaimana kepuasan warga Jakarta terhadap pelayanan birokrasi DKI Jakarta. Terima kasih. baik, demikian paslon 2. Kalau kamu perhatikan, bagaimana, ini kan tadi bermula dari pertanyaan ya, bagaimana dia menjawab, Pak Saiful Djarot atau tadi Agus, bagaimana dia itu berangkat dari pertanyaan yang disampaikan moderator. Tadi pertanyaannya apa yang untuk Pak Saiful Djarot? Bagaimana? Apa hubungannya menaikkan tunjangan PNS dengan informasi korupsi dan kenaikan kesejahteraan mereka? Ya, kalau itu menjadi kata kunci. Jadi Van, kamu yang mau debat Van, itu kita harus ngincer lawannya, ya. Kalau dalam hal tadi bukan lawan, karena memang debatnya beda nanti ya. Ngincer pertanyaannya itu titik poinnya ada di mana. Nah, tadi kan yang disampaikan kan tentang indikator kinerja. Jelaskan, kayak apa sih indikator kinerja itu? Nah, indikator kinerja misalnya tadi apa? Oh, melayani. Kalau jam pertama literasi, Bin punya indikator. Apa sih indikator literasi? Tidak ada suara satupun siswa di kelas ini. Itu indikator saya. Kenapa? Membaca dalam hati. Itu kan orang baca tidak mungkin sambil ngobrol, betul enggak? Nah, kalau kamu literasi masih sambil ngobrol, tidak mungkin otak ini mau kerja baca sambil ngobrol, gimana coba? Nah, itu indikator saya kalau di jam pertama, tapi kebetulan Bin tidak masuk di sini. Jadi kalau masih ada yang bicara, berarti dia tidak literasi. Nah, indikatornya jelas tadi yang dikatakan, indikator kinerja dan seterusnya. Nah, ini nanti videonya akan terus berproses menjelaskan pandangan-pandangan, menjelaskan gagasannya dengan menampilkan fakta, menampilkan data, ya kan? Ini kan yang harus kamu kuasai. Dari 3 ini, sudahkah bisa merumuskan apa itu debat? Unsur-unsurnya dan tata caranya. Coba, siapa yang mau merumuskan apa itu debat setelah melihat panjang lebar ini tadi? Itu ya, ini. Proses debat yaitu proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat. Ini saling bertukar pendapat tadi. Topiknya kan berangkat dari sama, visi misi.
tapi kan beda-beda ya. Kemudian ada alasan ya, diperkuat dengan informasi yang berupa bukti, berupa fakta, berupa data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Ini kuncinya, kata kunci. Debat itu harus setia pada pendapatnya kita. Unsur-unsurnya. Nah, yang pertama apa ini? Yang paling mendasar harus punya apa? Mosi. Mosi itu apa? Masalah. Jadi biasakan kalau dalam debat masalah itu kita menyebutnya apa? Mosi. Nanti kalau kamu diminta debat, kali ini kita akan membahas mosi, kamu jangan bingung, mosi itu apa? Mosi itu siapa? Jangan bingung ya. Mosi itu adalah topik yang dibahas dalam debat. Ini. Terus tim afirmasi, tim oposisi, konsil, tim afirmasi yang apa? Afirmasi yang mendukung. Mendukung apa? Setuju dengan apa? Setuju dengan mosi. Nah, afirmasi ini setuju dengan mosi, kalau oposisi tidak setuju. Kalau ya dan tidak. Nah, terus ada tim netral. Ini ada tim netral, penonton, juri yang dipanggil. Kita belajar dari tayangan tadi. Penonton tadi netral apa enggak? Enggak. Mengapa? Mengapa? Ya, itu tadi salah satu contoh penonton yang tidak netral, karena itu sudah di set dari luar ya. Nggak mungkin pendukungnya paslon 1 dia mau berubah ke pendukung paslon 2, nggak mungkin. Itu salah satu audiens yang tidak netral. Nah, nanti yang kita lakukan, kalau kita sudah punya mosi, kamu ada oposisi, ada afirmasi. Nah, yang lain itu jadi penonton, tapi bukan penonton yang melihat saja. Penonton yang akan menilai menjadi tim netral, yang akan menilai nanti siapa yang menang debat ini. Ya, kalau sepertinya kok sama-sama menang, dilihatnya dari mana? Argumen-argumen yang disampaikan. Itu adalah tugasnya penonton. Maka tim netral ini juga harus pinter, harus cerdas. Nah, kemudian aturannya seperti apa? Ini ya. Mungkin ini singkat saja, bahwa semua itu tata cara agar tertib ya tadi. Moderator selalu teriak-teriak. Tadi ada aturan untuk peserta, ada aturan untuk penonton. Karena memang penontonnya cukup riskan untuk rame, yel-yel dan seterusnya kalau yang tadi. Kalau besok kita mestinya enggak ya. Jadi semuanya agar berjalan lancar, aturan itu dibuat ya. Tata cara debat secara umum bergantung dari anggota tim. Kalau anggotanya tadi kan dua-dua, jadi bergantian enggak apa-apa. Kalau Ivan yang akan lomba, anggotanya berapa, Van? 3, itu berarti nanti ada tugasnya masing-masing. Atau kalau kita buat 4 misalnya, orang pertama akan menyampaikan mosinya, menjelaskan mosi, bahwa dengan mosi ini saya tidak setuju. Dia menjelaskan. Berikutnya dia akan mempertajam, mungkin memberikan data-data, memberikan fakta berkaitan dengan ketidaksetujuannya itu. Begitu juga yang ketiga. Nah, yang keempat, tugasnya adalah closing statement. Tadi yang video terakhir, paslon 2, kan moderator mengatakan diberi kesempatan untuk memberikan closing statement. Nah, itu nanti tugasnya yang keempat ini. Kalau besok kita praktek ya. Ini. Nah, nanti ada aturannya juga. Ini kan ada waktu yang ngatur, itu nanti berapa menit kita memberikan satu orang berbicara. Ya. Nah, kegiatan secara
Dalam debat secara garis besar dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator. Ini tadi sudah semua dilakukan oleh moderator. Ini tadi 1-4 membuka debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan tim, semua dilakukan. Besok jadi moderator juga harus melakukan ini, ya. Terus ini orang pertama ini menyampaikan pernyataan topik atau mosi. Juru bicara tiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosinya. Tadi yang Bu Win jelaskan, dilakukan secara bergantian tanpa tanya jawab atau interupsi dari tim lain. Jadi ketika orang pertama ini nanti menyampaikan mosinya, tim lawan tidak boleh tanya. Tapi untuk orang kedua ini boleh, sudah boleh interupsi. Apakah harus diberikan, selalu diberikan? Misalnya nanti di situ ada Lean, kemudian sini ada Evelyn, saya interupsi Evelyn, boleh tidak diterima? Ya kan, boleh begitu kan? Saya tidak terima interupsi, Evelyn lanjut terus ngomong. Tapi kalau saya berikan interupsi, berarti Lean akan bicara, nyerang sini. Tapi kalau tidak diberikan tidak apa-apa, nanti begitu 2 dan 3 dan seterusnya. Semuanya interupsi itu berapa menit? Biasanya boleh menginterupsi kalau dia sudah bicara 2 menit. Kok 2 menit? 1 menit ya, beda-beda, makanya itu nanti beda-beda. Nah, ini nanti akan kita praktekkan, ya. Terus demikian. Sampai tim yang terakhir akan memberikan statement closing tadi, orang keempat. Nih, ya. Terus kalau debat sudah selesai, ini moderator akan menutup, tapi sekali lagi moderator itu tidak menyimpulkan ya. Misalnya, ya memang kalau anak yang bawa motor itu harus mempunyai SIM, itu kan pendapatnya afirmatif, tidak boleh, itu namanya berpihak. Tetap moderator harus di posisi apa? Netral. Nah, 3 KD. Siapa yang belum paham? Kalau diminta menjelaskan ini sudah bisa. Saya kira begitu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah akan masuk pada mengonstruksi bagian debat, sudah langsung praktek mempersiapkan. Demikian untuk pertemuan kali ini, ya. Terima kasih. Langgani wae. Komentar dan juga berlangganan. Subscribe and share. Jangan lupa share video ini. Subscribe and share this video. Ya, sudah itu aja. Assalamualaikum, merdeka.